Kementerian Agama. Jadi harusnya di pihak Kementerian Agama, ngapunten Profesor Dr. Nazarudin Samsudin ya kemarin menyampaikan beliau tidak ada suara adzan. Saya ini dapat data ya, musola dan masjid itu belum terhitung masjid yang besar loh ya. Masjid yang besar yang dibangun di lahan 4,2 hektar di Taman Bhinneka Tunggal Ika itu ada 14. Nanti saya kirim datanya. Masjid di tiap termasuk Tower Menara Syariah, Masjid Al-Khairiyah, terus masuk di kantor-kantoran itu ada gitu loh Pak. Nah tinggal mau mendengarkannya di mana. Nah karena proyek PIK 2 ini kan baru bangun masjid, balihonya ada, yaitu yang masjid yang besar. Dan perlu diketahui, orang yang bangun gereja di sana itu persyaratannya juga ketat. Selain harus beli dan membayar tanah sesuai dengan NJOP di sana, dia juga diwajibkan untuk membangun musola di sekitaran, misalnya ini ada kuil, ada gereja, harus ada di situ. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita Muslim yang kerja sebagai OB, sebagai satpam, sebagai yang nata di sana lah. Seperti itu. Jadi kalau berbicara PIK itu tidak Islami, itu keliru, itu fatal. Jangan hanya dilihat casingnya aja. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak orang Islam yang mewakafkan hartanya, pikirannya, tanahnya untuk bangun sebuah gereja? Ada nggak? Nggak ada. Pak Aguan, non-Muslim, Buddha, dia bangun masjid loh Pak. Di lahan 4,2 hektar, luasnya masjidnya 1,5 hektar gitu. Jadi narasi-narasi rasis, Sara, ini Cina, wah ini sudah kampungan, ini deso bagi saya. Itu gitu loh. Terus apa lagi? Nah ini, ada yang ngomong katanya proyek PIK merubuhkan ratusan masjid. Nah kemarin saya debat tuh di podcast, saya tanya di mana alamatnya masjidnya yang katanya ratusan dirobohkan? Nggak ada Pak. Proyek PIK itu Pak menghindari yang namanya pemukiman. Ini proyek ya, bukan PSN. PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau proyek PIK itu adalah jual beli tanah, warga jual ya dibeli. Nah ketika dibeli terserah dong dibangun apa. Kan itu dibangun perumahan, dibangun pertokoan, nggak masalah. Kalau PSN, nah ini yang kadang-kadang orang stigmanya bahwa pemerintah menentukan PSN supaya PIK beli tanah murah. Nah itu kan sesat itu. Nggak ada, proyek PIK itu sudah dimulai 2011. Nah ini rame karena Said itu tanahnya nggak dibeli oleh PIK. Itu aja saya kira. Cuman jujur nggak Pak Said Didu gitu loh. Tapi ya enggak masalah, namanya orang cari makan, terserah Pak Said itu mau apa silakan. Tapi kalau berbicara ada orang diancam, diintimidasi, terus kemudian tangannya dirampas, digusur, nah monggo kasih datanya ke saya selesaikan, kan enak toh. Jadi nggak hoak gitu loh. Saktian mana Said Didu dengan saya? Kalau saya sebagai ketua umum BKN, sebagai orang NU, konkret. Kata Sayyidina Ali nih, termasuk kata Yai Said Agil Sirot, Profesor Dr. Yai Said Agil, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita pasti berkurang. Itu yang saya pegang. Gitu. Terus, tapi kan MUI, oh iya, saya jawab MUI terkait dia meminta hak ya, PSN dicabut. di poin 11 MUI menyampaikan dalam putusannya meminta kepada pemerintah untuk membatalkan PSN PIK karena menimbulkan mudorot. Sekarang saya tanya deh, kajiannya MUI mana? Kalau dia mengatakan mudorot. Satu, yang kedua, pernahkah Majelis Ulama Indonesia tabayun kepada pihak pemerintah yang menentukan kan zamannya ya Ma'ruf dan Pak Jokowi dong, kan? Dan itu nggak moro-moro, wis yo tak putuskan ini jadi PSN, enggak Pak. Rapat dengan DPR, rapat dengan kementerian, dengan gubernur, dikaji semua sehingga diputuskan PSN. Supaya apa? Supaya tanah ini bermanfaat, bisa menghasilkan kas kepada negara dan bisa mengurangi pengangguran. Anak-anak bisa kerja di sana. Gitu. Betul nggak Bang Kevin? Mengkreat lapangan kerja yang baru. Begitu. Jadi PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Nah, berkaitan MUI, saya hormat atas keputusannya. Cuman yang saya tanyakan, apakah sudah MUI melakukan kajian? Apakah sudah MUI melakukan tabayun kepada pemerintah?
maupun kepada pihak yang dipercaya oleh negara untuk mengelola lahan seluas 1.754 hektar sebagai PSNP. Nah, yang ketiga, apakah orang-orang MUI juga investigasi ke lapangan secara menyeluruh? Gitu loh Pak. Ulama itu kan farasatul anbiya. Ulama itu keputusannya harus hati-hati, nggak boleh gegabah, nggak boleh ngawur. Akhirnya apa? Keputusan MUI digoreng nih, dimanfaatkan nih oleh Said Didu. Lah mudaratnya di mana? Wong PSN itu belum diapa-apakan kok tanahnya. PSN itu belum diapa-apakan, Mas Riza. Ya, gitu ya, paham ya? Saya ada tamu soalnya ya. Ini Bung Kevin dulu, Bung Kevin. Gimana, Mas Bang Kevin? melihat permasalahan. Iya, saya melihat permasalahan ini banyak contohnya dari sudut pandang yang sangat-sangat berbeda pada umumnya. Karena saya melihat jejak Gus Rofi ini yang sudah membantu banyak sekali orang. Ya, saya udah melihat segala sesuatu itu pasti positifnya dan negatifnya. Jadi langkah-langkah Gus Rofi ini tertuju pada data yang ada, tidak melenceng kiri dan kanan. Dan saya sebagai sahabatnya selalu support. Dan saya melihat orang-orang yang terzolimi, ya kan, ya harus dibantu gitu loh. Jadi seperti itu sih komentar saya. Saya mendukung apa yang Gus Rofi Sangat mendukung, utarakan. sangat mendukung. Jadi orang melihat seakan-akan saya membela PIK kan gitu. Betul. Padahal kita membela ini sebelumnya melakukan investigasi, Kajian. PIK ini apakah sudah menyelesaikan izinnya, amdalnya, kan seperti itu. Perizinannya. Ternyata lengkap semua. Ibaratnya sudah dapat SIM, sudah pegang STNK, sudah BPKB, terus disuruh batalkan gitu. Nggak bisa. Kan kasihan seorang investor diperlakukan seperti itu, kan dolim itu kan. Kecuali kalau tidak ada izin, tidak ada sama sekali, lalu kemudian seperti itu gitu loh. Ya.